Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Manifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di majelis online ini. Kita sama-sama belajar ilmu bahasa Arab, yaitu salah satu cabangnya ilmu nahwu dari kitab Mutamimah al-Ajurumiyah karya Al-Alamah Ar-Ra'ini Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah. Nah, kita masih ada di pembahasan ini ya, munada ya. Ya, masih di pembahasan munada, berarti masih dalam bab maf'ul bihi. Masih dalam bab maf'ulun bihi. Karena munada dia adalah derivat dari pembahasan maf'ulun bihi, di mana pada salah satu pembahasan maf'ulun bihi itu ada poin pembahasan tentang wajibnya menghapus amil. Wajibnya menghapus amil dari maf'ul bihi. Nah, salah duanya yang disebutkan di dalam kitab adalah munada. Nah, kemarin kita sudah bahas munada, bahwasanya munada itu dia merupakan fiilnya itu dihapus dari kalimat, dan keberadaan fiil di dalam kalimat digantikan dengan huruf nida, harfun nida, sehingga keberadaan fiil dalam kalimat itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada harfun nida. Munada juga sudah kita jelaskan ada 5 macam. Pertama dia mufrad alam, nama mufrad. Kemudian yang kedua ada nakiroh maksudah, isim nakiroh tapi sudah ditentukan tujuannya. Kemudian yang ketiga nakiroh ghairu maksudah, isim nakiroh tapi ini belum ditentukan siapa yang dituju. Kemudian yang keempat adalah al-mudhaf, isim yang diidhafakan kepada kata lainnya. Dan yang kelima adalah musyabbah bil mudhaf, yang diserupakan dengan idhofah, Nah, itu adalah 5 macam munada. Dari segi hukum munadanya itu sendiri, maka alam yang mufrad di sini ingat ya maknanya dalam bab munada artinya adalah malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yaitu yang bukan merupakan mudhaf dan bukan pula berupa musyabbah bil mudhaf. Nah, secara hukum maka alam yang mufrad, kemudian nakirah yang maksudah dan juga dan nakirah yang maksudah, dua jenis ini maka dia mabni sesuai dengan tanda marfu'nya. Contohnya misalkan ya Muhammadu. Nah, Muhammad mabniun 'ala dhammi fi mahali nasbin munada. Nah, karena dia nama yang mufrad. Sedangkan ketiga jenis lainnya yaitu nakirah yang ghairu maksudah, kemudian mudhaf dan musyabbah bil mudhaf, maka mereka hukumnya adalah mansub, mu'rab dan mansub. Kemudian kita juga telah jelaskan kemarin munada itu ada yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Munada itu ada yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, kalau dia diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka dia ada 6 variasi lughah, 6 variasi dialek atau bahasa. Dan sudah kita sebutkan ke-6-nya kemarin. Baik. Kemudian masih dalam pembahasan munada yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, kalau kata yang diidhofahkan kepada ya mutakallim itu adalah ummu dan abu. Sekali lagi, kalau kata yang diidhofahkan kepada ya mutakallim itu ummu dan abu, maka kita katakan misalkan abi atau ummi. Ini kan yang normal, yang mainstream, yang sering kita dengar, abi dan ummi. Nah, sebetulnya kalau katanya itu berupa abun dan ummu, maka kita punya 4 variasi tambahan untuk mengucapkannya. Selain 6 yang sudah disebutkan, maka khusus untuk abun dan ummu,
itu punya 4 tambahan variasi dialek atau bahasa. Yang antum bisa pilih mana yang antum suka. Dan kemarin juga sudah kita bahas. Nah, sekarang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu munada, suatu isim yang dia diidofakan kepada isim yang diidofakan kepada ya mutakalim. Suatu munada yang dia diidofakan kepada suatu mudhof ilaih yang dia statusnya mudhof untuk ya mutakalim. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau tadi kan sebelumnya kita bahas bagaimana hukum munada yang diidofakan kepada ya mutakalim. Ada 6 logo. Nah, sekarang munadanya ini diidofakan kepada isim yang diidofakan kepada ya mutakalim. Contohnya adalah di kitab disebutkan ya gulama gulami. Ya gulama gulami. Wahai anaknya anakku. Wahai anaknya anakku. Alias cucu. Benar ya? Anaknya anak berarti adalah cucu. Nah, ya gulama gulami. Nah, maka gulama dia itu diidofakan kepada gulami. Sedangkan gulami itu sendiri dia merupakan susunan idofah antara gulam dan ya mutakalim. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pembahasan ini. Nah, secara garis besar kita masih akan membahas variasi bahasa atau lughah atau dialek pada munada yang diidofakan. Nah, kita lihat qala al-musannifu rahimahullahu taala wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila ya'i. Nah, ini bertingkat-tingkat mudhafnya. Nah, kalau munadanya itu mudhafan diidofakan, disandarkan ila mudhafin ila ya'i kepada suatu kata yang diidofakan kepada ya mutakalim. Jadi idofahnya itu bisa kita katakan 2 tingkat, 2 kali idofah. Mithlu contohnya adalah ya gulama gulami. Ya gulama gulami. Di mana munadanya adalah gulama. Nah, gulama dia adalah munada yang jenisnya apa? Di antara 5 jenis munada yang lebih tepat adalah mudhof. Nah, barakallahu fiik. Maka gulama dia adalah termasuk jenis munada yang mudhof, diidofakan kepada kata yang lain. Maka dia secara hukum dibaca mansub, mu'rab dan dibaca mansub. Makanya di sini kita baca mansub dengan tanda fathah. Ya gulama. Nah, gulama ini diidofakan kepada suatu kata yang diidofakan kepada ya, yaitu gulami. Nah, maka untuk susunan kalimat yang seperti ini di dalam bahasa Arab kita punya 2 pilihan cara membaca idofah kepada ya mutakalim. Di sini disebutkan lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan. Maka dalam susunan kalimat yang seperti ini kita cuma bisa punya pilihan 2 saja. Pertama, mengisbat ya dan memfathahnya. Contohnya seperti kalau di dalam kalimat berarti ya gulama gulamia. Ya gulama gulamia. Ya-nya diisbat, ditulis dan difathah. Ya gulama gulamia. Nah, ini adalah opsi yang pertama. Atau yang kedua disebutkan ausakinatan. Atau opsi yang kedua tetap mengisbat ya, tapi ya-nya itu kita sukun. Maka sekarang menjadi ya gulama gulami dengan isba atau mad dipanjangkan, ya-nya di sukun. Mafhum sampai sini? Jelas ya? Nah, ini adalah hukum umum kepada setiap kata yang dia itu diidofakan kepada kata lain yang mudhof kepada ya mutakalim. Nah, jelas ini adalah hukum umumnya. Nah, di sana ada pengecualian illa idza kana ibna amin atau ibna umin. Nah, kalau munadanya itu adalah ibna amin atau ibna ummin. Nah, jadi ibna diidofakan kepada am, paman. Nah, am ini nanti diidofakan kepada ya mutakalim. Ibna ammi atau ibna ummi, seperti itu kira-kira.
Jadi artinya apa? Putranya pamanku. Putra pamanku berarti adalah sepupu kita ya. Ya, putra pamanku adalah sepupu kita. Ya, artinya sepupu. Atau ibna ummin, ataupun putranya ibuku. Mungkin lain ayah. Nah, maka pada dua kata ini, ibna amin dan ibna ummin, fayajuzu fihima arba'u lugatin. Nah, untuk kedua kata ini, maka kita memiliki 4 opsi lugo, 4 opsi dialek. Yang pertama adalah hasul ya'i ma'a kasril mimi. Kita hapus ya-nya, ya mutakalimnya, ibna ammi, maka dibaca pendek, ma'a kasril mimi. Dan mimnya itu di kasroh. Ibna ammi ataupun ibna ummi. Nah, ibna ammi atau ibna ummi. Ini adalah opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita hapus ya-nya, ma'a fathil mimi. Tapi mimnya kita fathah. Maka kita baca ya ibna amma. Ya ibna amma. Ya ibna amma. Atau kita baca ya ibna umma. Kalau ibna umma. Ya ibna umma. Dengan membuang ya-nya dan memfathah mimnya. Nah, ini adalah dua opsi pertama untuk ibna amin dan ibna ummin. Oke. Dengan lugoh yang kedua ini, wabihima quri'a fi sab'ati fi qoulihi ta'ala. Nah, dengan kedua lugoh ini, yaitu dengan menghapus ya dan mengkasroh mim atau memfathahnya, ada ayat di dalam Al-Quran yang dibaca dengan dua cara ini, menurut qiraah sab'ah, yaitu di surat Thaha, ya bana umma, ya bana umma. Nah, maka ya bana umma, di sini kita akan bacanya dengan ya bana umma qiraah siapa? Imam Hafiz. Qiraahnya Imam Hasib. Qiraahnya Imam Hasim. Maka kita baca dengan torikoh yang keberapa berarti? Ibna Umma dengan menghapus ya mutakalim dan memfathah mimnya. Berarti pakai torikoh yang saniyah. Bitorikoh as-saniyah. Pakai cara yang kedua. Lugoh yang kedua. Nah, sedangkan para kuro selain Imam Asim, yaitu misalkan Ibnu Amir, kemudian Abu Bakar, kemudian Hamzah Al-Kisai, maka dibaca Yabna Ummi dengan menggunakan kiroah yang pertama atau logo yang pertama. Mereka membaca surat Thaha ayat 94, Yabna Umma dengan mengkasroh mimnya. Berarti dibaca Yabna Ummi. Yabna Ummi. Nah, itu adalah contoh variasi kiroah pada surat Thaha ayat 94. Selain yang disebutkan tadi, Ibnu Amir, Abu Bakar, Hamzah, dan Kisai, selain 4 qura ini, maka semuanya membacanya dengan fathah mimnya. Dengan logo yang kedua. Termasuk Imam Hasim yang kita baca. Ya benar umma. Sampai sini jelas ikhwah? Nah, kemudian logo yang ketiga adalah wa isbatul ya'i ka qouli syair. Kita mengisbat ya-nya. Kita tulis ya-nya, tidak dihapus. Dan tentu kalau ada ya sukun, maka harokat mimnya menjadi kasroh. Contohnya adalah ucapan penyair, Yabna ummi wa ya syuqayyiqa nafsi anta khalaftani lidahrin syadidin. Nah, wahai anak ibuku, wa ya syuqayyiqun nafsi, dan juga bahasa kitanya apa ya? Belahan jiwaku, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Anta khalaftani lidahrin syadid. Engkau telah meninggalkanku untuk waktu yang sangat lama, untuk waktu yang sangat panjang. Nah, maka di sini syahidnya adalah yabna ummi. Perkataan penyair yabna ummi dengan mengisbat ya mutakalimnya. Dengan mengisbat ya mutakalimnya. Ini menunjukkan ada variasi bacaan yang ketiga, yaitu dengan mengisbat ya mutakalim. Jelas sampai sini? Nah,
Itu 3 lugoh yang pertama. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah wa qalbul ya'i alifan. Nah, untuk ibna amin dan ibna ummin, maka kita ya-nya bisa ganti dengan alif. Maka ya mutakalimnya bisa kita ganti dengan alif. Ya otomatis nanti harokat mimnya akan mengikuti menjadi fathah. Maka contohnya di sini kaqaulihi, ya, perkataan penyair yabnata amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yawman madja'i. Wahai yabnata amma, nah wahai putrinya pamanku, wahai sepupuku, la talumi. Nah ini sebetulnya syair ini menceritakan seorang laki-laki yang sudah menua bersama istrinya. Romantis kedengarannya ini. Seorang laki-laki yang sudah menua bersama istrinya. La talumi, janganlah kamu mencelaku, janganlah kamu merendahkanku. Wahja'i, dan hendaknya kamu diam saja. Jangan mencelaku. Kenapa? Apa yang dicela? Karena sudah uzur, maka di sini si laki-lakinya ini, penyair laki-lakinya itu rambutnya mulai pada rontok, mulai mengalami kebotakan rambutnya. Maka ini istrinya itu apa istilahnya ngomentarin, tuh kamu rambutnya itu kenapa rontok semua gitu. Nah maka si suaminya ini melantunkan syair yabnata amma la talumi wahjai. Wahai sepupuku, berarti dia menikah bersama dengan sepupunya ya, masih kerabat. Nah, wahai sepupuku, janganlah kamu mencela kebotakanku, mencela kekurangan fisikku wahjai. Dan hendaknya kamu tahan lisanmu. Falaisa yakhlu anki yauman madja'i. Karena sesungguhnya tidak ada satu hari pun yang kamu lalui melainkan kamu itu hidup bersamaku. Maksudnya di sini kalaupun rambutku masih ada nanti akan menjadi uban. Nanti akan menjadi uban. Ya sama saja nanti kamu akan tetap mencelaku bukan karena botak tapi karena rambutku beruban. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini syahidnya adalah yabnata amma. Di penggalan yang pertama, syater yang pertama yabnata amma. Wahai sepupuku. Di mana ibnata ini diidhafakan kepada amma, kepada pamanku. Isim yang mudhaf kepada isim yang diidhafakan kepada ya mutakalim. Hanya saja tulisannya secara dobetnya tulisan ya mutakalimnya itu diganti dengan alif. Diganti dengan alif. Maka dibaca ya benata amma. Nah, ini adalah opsi keempat ketika munada itu berupa ibna amin atau ibna ummin. Nah, ya intinya kita sedang mempelajari variasi aja. Variasi lughah dalam bab munada. Dalam bab munada. Jelas ya, insyaallah. Gampang sebetulnya. Gampang kan? Anda yakin atau juga semua semua bisa menangkap. Paling yang susah adalah menghafalnya. Yang susah itu ngapalinya. Ada 10. Yang pertama itu kan ada siapa tadi? Ada yang diidhafakan kepada ya mutakalim itu ada 6. Terus kalau dia berupa isim yang diidhafakan itu berupa abun atau umun, maka ada 4 lughah tambahan. Berarti totalnya ada 10 khusus untuk abun dan umun. Terus lagi ada lughah ketika suatu munada diidhafakan kepada isim yang diidhafakan kepada ya mutakalim. Nah, itu ada 2 lughah. Tapi kalau ibna amin atau ibna umin, maka itu ada 4 lughah. Ada 4 lughah. Gampang, ini istilahnya sekilas informasi, tinggal antum ngapalinya gimana. Anak sendiri juga susah ngapalinya. Nah, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Yang pertama tadi apa ya? Maksudnya apa ini? Yang pertama apa? Yang 4. Oh, 4 lughah ketika munadanya itu berupa isim yang diidhafakan kepada kata yang mudhaf kepada ya mutakalim. Bertingkat ya. Yang pertama adalah hasful ya'i ma'a kasril mimi.
Untuk kasus ibna amin atau ibna umin, yaitu caranya dengan kita haful ya'i ma'a kasril mimi. Menghapus ya-nya dan mengkasroh mimnya. Maka kita baca ya ibna ammi atau ya ibna ummi dengan menghapus ya-nya dan mengkasroh mimnya. Kemudian yang kedua adalah menghapus ya-nya tapi memfathah mimnya. Ya ibna amma, ya ibna umma. Nah, apa ya? Baik. Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke bab yang baru. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan mansubatul asma yang pertama, yaitu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Sekarang kita akan masuk ke mansubatul asma yang kedua, yaitu bab al-maf'ul al-mutlaq. Bab maf'ul mutlaq. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab tentang maf'ul mutlaq. Nah, kita akan membahas salah satu jenis mansubatul asma, yaitu maf'ul mutlaq. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita akan menjelaskan kenapa dinamakan maf'ul mutlaq. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu jawabannya, kenapa dinamakan al-maf'ul al-mutlaq. Nah, jadi di sini maf'ul mutlaq itu ditambahkan embel-embel atau sifat mutlak dikarenakan dia tidak ada tambahan huruf jar sebagai qaid atau keterangan tambahan setelah kata maf'ulnya. Jadi dia aslinya namanya adalah maf'ul. Maf'ul berbeda dengan yang lainnya. Kalau maf'ul yang lainnya dalam bab mansubatul asma itu pasti ada huruf jarnya yang menjelaskan atau memberikan keterangan tambahan terhadap bab tersebut. Contoh yang sudah kita bahas apa? Maf'ulun bihi. Nah, ada huruf jar bihi, jar majrur bihi, maf'ulun bihi. Kemudian untuk bab yang menjelaskan tentang keterangan waktu dan tempat namanya apa? Maf'ulun fihi, ya kan? Bab maf'ulun fihi. Kemudian bab yang menjelaskan tentang alasan suatu perbuatan, maka disebut maf'ulun li ajlihi. Dan bab yang menjelaskan kebersamaan dalam satu waktu, maka disebut maf'ulun ma'ahu. Maka semua bab maf'ul atau mafa'il dalam mansubatul asma itu selalu diberikan keterangan tambahan berupa jar majrur. Kecuali satu, yaitu bab maf'ul mutlaq. Kecuali bab maf'ul mutlaq. Nah, karena tidak ada huruf jar tambahan yang menjelaskan makna dari bab ini, maka dinamakanlah dia maf'ulun mutlaq. Maka dinamakanlah dia maf'ul mutlaq. Mafhum ya sampai sini? Kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Nah, itu tadi alasan dibalik penamaan maf'ul mutlaq. Karena tidak ada qaid berupa jar majrur yang menempel pada nama bab tersebut. Berbeda dengan bab maf'ul lainnya dalam pembahasan mansubatul asma. Nah, kemudian yang kedua adalah aghrad, yaitu tujuan dari maf'ul mutlaq. Nah, atau fungsi dari maf'ul mutlaq. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya ketika belajar nahwu dasar bahwasanya maf'ul mutlaq itu punya 3 fungsi. Pertama adalah li ta'kidi amilihi. Yang pertama adalah li ta'kidi amilihi, untuk menegaskan makna dari amilnya. Menegaskan makna dari amilnya. Misalkan darabtu Zaidan dorban. Darabtu Zaidan dorban. Maka dorban dia adalah maf'ul mutlaq yang tujuannya menegaskan amil, makna dari amilnya, yaitu darabtu. Saya benar-benar memukul Zaid. Darabtu Zaidan dorban. Saya benar-benar memukul si Zaid. Nah, untuk maf'ul mutlaq fungsi yang pertama, cirinya apa? Yang menjelaskan yang menunjukkan kalau dia itu li ta'kidi amil. Maka di sini disebutkan oleh sebagian ulama, ini di kitab nggak ada, dhabitnya adalah ketika maf'ul mutlaq itu untuk li ta'kidil amil, untuk menegaskan makna dari fiilnya, maka cirinya atau dhabitnya diantaranya pertama dia isimnya mufrad. Masdarnya itu selalu mufrad. Dia tidak ada musanna dan tidak
tidak dijamak meskipun fiilnya itu jamak ataupun musanna. Dan ini biittifaqin nahwiyin. Dan ini mufrad. Nah, artinya tidak dimusannakan atau tidak dijamak meskipun fiilnya musanna atau jamak, ini dengan kesepakatan para ahli nahwu. Tidak ada khilaf di antara mereka. Nah, yang kedua adalah nakirah. Dia berbentuk nakirah, tidak ada tambahan alif lam. Nah, kayak tadi contohnya darabtu darban, atau ya darabtu darban. Saya darabtu Zaidan darban. Saya benar-benar memukul si Zaid. Maka darban dia adalah mufrad dan nakirah. Ini adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ghairu mausufin. Tidak dikasih tambahan sifat atau naat. Kenapa? Karena kalau dikasih tambahan sifat atau naat, maka sifat ini akan menjelaskan makna dari amil tersebut atau dari fi'il tersebut. Sehingga bukan lagi untuk litakidil amil. Tidak murni untuk litakidil amil, tetapi ada tambahan makna yaitu li bayani nau'ihi. Kalau dikasih sifat. Kemudian ciri yang keempat adalah ghairu mudhofin. Tidak juga diidofakan kepada kata yang lain. Kalau dia diidofakan kepada kata yang lain, maka dia akan masuk kepada libayani nau'ihi. Maf'ul mutlaq libayani nau'ihi. Menjelaskan jenis dari maf'ul mutlaq tersebut. Jenis dari perbuatan tersebut. Kemudian juga ciri yang kelima adalah ghairu maktubin bita'il wahdah. Tidak diakhiri dengan huruf ta yang menunjukkan jumlahnya itu sekali. Yang menunjukkan perbuatannya itu dilakukan sekali. Dorobtu dorbatan. Saya memukul sekali pukul. Nah, dorbatan ini kan aslinya dorban, tetapi ditambahkan tak wahdah. Tak yang menunjukkan fiilnya itu sekali saja. Maka nanti aghroad atau fungsi dari maf'ul mutlaknya bukan lagi untuk li ta'kidil amil, tetapi ada tambahan makna yaitu li bayani adadihi. Menjelaskan frekuensi atau jumlah dari perbuatannya. Nah, mafhum sampai sini ya. Jadi itulah kelima ciri ketika maf'ul mutlak itu li ta'kidil amil, untuk menegaskan makna dari amilnya. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi maf'ul mutlak libayani atau litabyini nau'ihi. Untuk menjelaskan nau' jenisnya, macamnya, macam perbuatannya, ziyadatan ala ta'kid, sebagai tambahan makna selain taukid. Jadi sebetulnya maf'ul mutlak di nau'ihi itu juga mengandung unsur ta'kid. Mengandung unsur ta'kid. Tetapi dia ada tambahan makna selain taukid, yaitu libayani nau'ihi. Libayani nau'ihi. Untuk menjelaskan macam atau jenis dari perbuatan tersebut. Nah, kemudian dobit atau alamat atau cirinya apa? Cirinya pertama, kalau maf'ul mutlak libayani nau'ihi itu mausuf. Itu disifati dengan kata tertentu, sifat tertentu. Dorobtu dorban syadidan. Saya memukul dengan dorban syadidan. Maka di sini dorob maf'ul mutlaknya itu disifati dengan syadidan. Nah, sehingga hal ini menunjukkan maf'ul mutlaknya libayani nau'ihi. Kemudian yang kedua adalah dia cirinya di mudhof, yaitu diidofakan kepada kata lain. Dorob jalastu julusal amiri misalkan. Jalastu julusal amiri. Saya duduk selayaknya duduknya seorang amir, seorang pangeran. Saya duduk selayaknya atau seperti seorang pangeran. Nah, maka ini maf'ul mutlaknya julusa diidofakan kepada al-amir. Sehingga menunjukkan maf'ul mutlak ini libayani nau'ihi. Kemudian ciri yang ketiga itu muhallan bi'al al-ahdiyah. Maf'ul mutlaknya tidak disifati atau tidak diidofakan, tetapi dia memakai alif lam ahdiyah. Nah, dulu sudah kita bahas ya, alif lam ahdiyah itu apa? Nah, ketika maf'ul mutlak dia itu ada alif lam ahdiyahnya, maka di sini menunjukkan maf'ul mutlaknya itu libayani nau'ihi.
Misalkan darabtu ad-darba atau ya darabtu ad-darba. Saya memukul ad-darba dengan suatu pukulan. Nah, karena di sini ad-darb itu maf'ul mutlaknya, itu muhalla bi al, itu ditambahi oleh alif lam ahdiyah di depan, maka orang yang mendengar itu pasti langsung apa namanya? Terbesit dalam pikirannya tentang apa mungkin dia punya ciri khas dalam pukulan tersebut. Misalkan dia punya ciri khas kalau memukul itu selalu keras dan tepat sasaran gitu misalkan. Kalau memukul selalu tepat dan keras, tepat sasaran dan keras. Maka ketika kita mengucapkan darabtu ad-darba, maka orang yang mendengar itu paham meskipun dia tidak disifati tapi ada alif lam ahdiyah. Wah, ini kalau orang memukul, kalau dia mukul itu pasti pukulannya tepat sasaran dan keras, menghujam titik sasaran. Nah, mafhum ya sampai sini? Itu adalah fungsi maf'ul mutlak yang kedua. Kemudian fungsi maf'ul mutlak yang ketiga adalah tabyini adadihi ziyadatan ala ta'kid. Menjelaskan untuk menjelaskan frekuensi atau ya frekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Ziyadatan ala ta'kid di samping juga mengandung makna unsur taukid, penegasan. Nah, dobitnya apa? Dobitnya adalah pertama makhtumin bita'il wahdah. Itu diakhiri dengan tak wahdah. Tak yang menunjukkan perbuatannya sekali. Atau polanya adalah fa'latan biasanya. Fa'latan. Dorobtu dorbatan. Jalastu jalsatan. Akaltu aklatan. Nah, tak marbutoh di akhir masdar tersebut itu disebut tak wahdah. Jalastu jalsatan. Saya duduk sekali saja. Akaltu aklatan. Saya makan sekali saja. Dan seterusnya. Ini menunjukkan frekuensi atau jumlah perbuatan yang dilakukan. Atau alamat tasniyah. Atau juga masdarnya ini itu memiliki alamat tasniyah atau dimusanakan. Contohnya dorobtu dorbataini. Dorobtu dorbataini. Maka di sini maf'ul mutlaknya itu di tasniyah, dijadikan musanna. Atau bisa juga alamat jam'in atau itu maf'ul mutlaknya dijadikan jamak. Dorobtu dorobatin. Dorobtu dorobatin. Nah, saya memukul dengan berkali-kali pukulan. Misalkan seperti itu. Baik. Itu adalah 3 fungsi dari maf'ul mutlak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ikhwah? Sudah jelas ya, insyaallah. Kalau gitu, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua kali ini. Masih di muqaddimah, amil dari maf'ul mutlak itu sendiri. Apa yang menyebabkan maf'ul mutlak itu menjadi mansub? Nah, maf'ul mutlak itu memiliki amil berupa 3 macam. Ada 3 kata yang membuat maf'ul mutlak itu menjadi mansub. Pertama dan yang paling sering adalah al-fi'il. Al-fi'lu, yaitu fi'il atau kata kerja. Kemudian yang kedua adalah masdar. Nah, bisa jadi maf'ul mutlak itu mansub karena sebelumnya ada masdar. Itu amilnya berupa masdar. Nah, kemudian amil yang ketiga berupa sifat. Amil yang ketiga berupa sifat. Nah, sifat di sini maksudnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Maka kalau ada isim fa'il, itu dia bisa memiliki maf'ulun mutlak. Maka isim fa'il atau isim maf'ul itu bisa memiliki maf'ul mutlak. Nah, 3 hal inilah yang menjadi amil, yang menjadi faktor penyebab maf'ul mutlak itu menjadi mansub. Nah, jadi kalau ada maf'ul mutlak, pasti ada salah satu dari 3 hal tersebut. Entah itu fi'il, ataukah masdar, ataukah sifat. Karena maf'ul mutlak itu terlahir dari ketiga jenis kata tersebut. Nah, sampai sini mafhum ya, kita kembali ke kitab. Bab al-maf'ul al-mutlak.
Nah, kita lihat ke kitab di sini qala al-musannifu rahimahullah taala babu al-maf'ulil mutlaq. Bab tentang maf'ul mutlaq. Nah, penulis menyampaikan ta'rif dari maf'ul mutlaq. Faqala wa huwa al-masdaru al-fadlatu al-mu'akkidu li'amilihi awil mubayyinu li naw'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlaq adalah masdar. Dia itu pada dasarnya berasal berbentuk masdar, berupa masdar. Al-fadlah. Nah, di sini ada keterangan al-fadlah. Fadlah dalam istilah ilmu nahwu itu adalah kebalikan dari umdah. Umdah adalah rukun dalam kalimat, sesuatu yang wajib ada di dalam kalimat. Contohnya, mubtada. Nah, mubtada itu adalah umdah, umdatul kalam, pokok dari kalimat. Kalau tidak ada umdah, maka kalimatnya tidak akan sempurna. Kalau nggak ada mubtada, maka kalimatnya tidak akan bisa dipahami. Nah, jelas ya. Nah, kebalikan dari umdah adalah fadlah. Fadlah itu adalah sesuatu yang tidak wajib ada di dalam kalimat. Artinya, meskipun fadlah ini tidak disebutkan, maka kalimatnya akan tetap sempurna, akan tetap menjadi jumlah mufidah. Hanya saja dia bisa, fadlah ini memberikan keterangan tambahan untuk menyempurnakan maknanya. Jadi, maf'ul mutlak itu adalah sesuatu yang fadlah, sesuatu yang tidak wajib ada di dalam kalimat. Namun kalau dia ada, dia akan memberikan keterangan tambahan yang lebih menyempurnakan makna kalimat tersebut. Kemudian penulis menjelaskan 3 fungsi dari maf'ul mutlak. Pertama, al-mu'akkidu li'amilihi. Dia, masdar ini akan mentaukid, menegaskan amilnya, makna dari amilnya. Yang kedua, awil mubayyinu li naw'ihi. Atau dia akan menerangkan, menjelaskan nau' varian atau jenis dari perbuatannya. Kemudian yang ketiga, au adadihi, atau menjelaskan frekuensi jumlah dari perbuatannya. Sampai sini jelas ya untuk takrif dari maf'ul mutlak. Nah, kemudian penulis akan merinci dan menyebutkan satu persatu contoh dari masing-masing fungsi maf'ul mutlak. Fal mu'akkidu li'amilihi. Adapun maf'ul mutlak yang berfungsi mentaukid amilnya, mentaukid makna amilnya, nahu. Contohnya adalah firman Allah di surat An-Nisa, wa kallama Allahu Musa takliman. Dan Allah itu benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Secara langsung. Nah, maka pada ayat ini itu ada fi'il yaitu kalama. Fi'il yaitu kalama. Dan dia adalah amil untuk maf'ul mutlaknya. Dia adalah amilnya. Maf'ul mutlaknya mana? Yaitu takliman. Takliman. Berupa isim mufrad, nakirah, tidak disifati, tidak diidofakan, tidak ada tawahdah, maka ini merupakan tanda-tanda kalau dia itu maf'ul mutlak litakidil fi'li, litakidi amilihi. Maf'ul mutlak untuk mentaukid makna amilnya, yaitu kalama. Allah benar-benar kalama takliman, berbicara kepada Musa secara langsung. Itu contoh dari Quran. Contoh yang kedua adalah wadarabtu dorban. Saya benar-benar memukul. Dorban adalah maf'ulun mutlakun, amilnya adalah dorabtu, berupa fi'il. Nah, jelas ya sampai sini. Kemudian yang kedua adalah wal mubayyinu li naw'i amilihi. Nah, maf'ul mutlak yang menerangkan makna dari amilnya. Jenis dari amilnya. Contohnya adalah fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir. Maka kami akan siksa mereka dengan siksaan yang keras. Dengan siksaan yang keras. Nah, di sini maf'ul mutlaknya yang mana? Ustaz. Akhda. Kemudian amilnya yang mana? Akhudna. Nah, asanta barakallahu fiik.
Akhadna dia adalah amil. Maf'ul mutlaknya adalah akhdha. Nah, akhdha adalah masdar dari akhadna. Oke. Namun di sini akhdha masdarnya itu diidhofakan kepada kata yang lain. Akhdha azizin. Maka ini menunjukkan kalau diidhofakan itu maf'ul mutlaknya libayani nau'ihi. Untuk menjelaskan siksaan seperti apa yang Allah berikan. Wa qaulika, nah, seperti juga ucapanmu, darabtu Zaidan darbal amiri. Saya memukul si Zaid seperti pukulannya seorang amir, seorang penguasa. Nah, di sini maf'ul mutlaknya adalah dorba. Amilnya adalah dorobtu. Nah, dorba, maf'ul mutlak, masdar ini itu diidhofakan kepada al-amir. Kalau diidhofakan, maka ini menunjukkan maf'ul mutlaknya libayani nau'ihi. Libayani nau'ihi. Untuk menjelaskan nau' jenis dari perbuatannya. Baik. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, wal mubayyin li'adadi amilihi. Maf'ul mutlak ini berfungsi untuk menerangkan frekuensi dari perbuatan tersebut berapa kali dilakukan. Nahu contohnya adalah faduk kata dak kata wahidah. Langit dan bumi itu diguncangkan dak kata wahidah dengan sekali guncangan. Nah, di sini dakka itu disifati dengan wahidah. Itu disifati dengan wahidah. Maka karena dia disifati dengan sesuatu yang menunjukkan jumlah wahidah, satu, maka maf'ul mutlaknya itu menunjukkan libayani adadihi. Yaitu guncangannya hanya sekali saja. Guncangannya hanya sekali saja. Wa qaulika, dan juga contohnya adalah darabtu Zaidan darbataini. Saya memukul si Zaid darbataini dengan 2 kali pukulan. Maf'ul mutlaknya adalah darbataini, amilnya adalah darabtu. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ikhwah? Mafhum? I'rabnya yang kedua, azizim muqtadir. Itu mudhaf ilaih aja, Ustaz. Oh, fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir. Nah, ahsanta. Dia mudhaf ilaih. Akhda, maka dia maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Kemudian aziz adalah mudhafun ilaihi majrurun dan seterusnya. Benar, dia mudhaf ilaih saja. Kalau yang wahidatan itu, Ustaz. Waduk kata dak kata wahidah. Dakatan dia adalah maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wahidah dia adalah na'tun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Dia na'at untuk dakka. Nah, ini contoh yang berupa amilnya berupa masdar. Amilnya berupa masdar di surat Al-Isra ayat 63. Qul adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Tuhan berfirman, Allah berfirman, pergilah, idhab, pergilah, faman tabi'aka, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka fa inna jahannama jazaa'ukum. Nah, syahidnya di sini, fa inna jahannama jazaa'ukum. Sesungguhnya jahannam itu akan menjadi balasan untuk kalian. Jahannam akan menjadi balasan untuk kalian. Jazaukum. Jazau dia adalah masdar dari jaza yajzi. Dia adalah masdar dari jaza yajzi. Jazaan. Nah, kemudian setelah jazaukum disebutkan jazaan maufuro. Suatu pembalasan yang maufuro, yang di sini apa artinya? Yang cukup. Ya, seperti itulah artinya. Sebagai suatu pembalasan yang setimpal gitu. Sebagai suatu pembalasan yang setimpal. Maka jazaukum jazaan maufur. Jazaan dia adalah maf'ulun mutlak karena dia adalah masdar. Nah, pertanyaannya, amilnya itu siapa? Apakah amilnya tabi'ah, fi'il yang di depan? Jawabannya bukan. Amilnya adalah jazaukum, khobar dari
inna, khobar dari inna. Nah, jaza, maka di sini jazaan dia maf'ul mutlaq li bayani nau'ihi karena dia disifati dengan maf'ul dan amilnya adalah jazaukum. Maka jahanam adalah balasan untuk kalian, yaitu balasan yang setimpal. Nah, mafhum, ini contoh amil yang berupa masdar. Kemudian yang berupa sifat, surat As-Saffat 37, di ayat yang pertama, was-saffati saffa. Nah, di ayat yang pertama, was-saffati saffa. Demi rombongan yang bersaf-saf, saffa, dengan sebenar-benarnya. Nah, saffa di sini adalah maf'ulun mutlaq. Maf'ul mutlaq, karena dia adalah masdar. Dia adalah masdar yang fadlah. Pertanyaannya, amilnya siapa? Nah, di situ nggak ada kata yang lain, yang ada cuma huruf wawu, wawu istiqnaf, sama as-safat isim sifat berupa isim fa'il. Nah, maka di sini amilnya berupa isim sifat, yaitu isim fa'il dari sofat yang pertama ini. As-sofati sofa. Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Nah, itu contoh, di antara contoh. Nah, ini ayat setelahnya juga fazajirati zajro. Nah, zajron dia masdar maf'ul mutlaq dan amilnya berupa isim fa'il, yaitu zajirati. Berupa jamak muannas salim. Nah, ya, di antara contoh maf'ul mutlaq yang memiliki amil berupa masdar ataupun sifat, isim sifat, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul. Kemudian kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu aqsamu al-maf'ulil mutlaq, pembagian dari maf'ul mutlaq. Wa huwa qismani. Nah, maf'ul mutlaq itu ada dua. Pertama, ada yang lafzi, dan yang kedua ada yang maknawi. Apa itu lafzi dan apa itu maknawi? Nah, akan dijelaskan oleh penulis. Faqala, maka penulis mengatakan fa in wafaqo lafdhu fi'lihi fa huwa lafzi. Kalau masdarnya ini sesuai, maf'ul mutlaknya ini sesuai dengan lafal fi'ilnya, fa huwa lafzi, maka ini tergolong maf'ul mutlak yang lafzi, yang sesuai dalam lafaznya. Kama taqaddama. Bagaimana yang telah berlalu. Misalkan contoh di atasnya darabtu Zaidan darbataini. Nah, maf'ul mutlaknya darbataini. Amilnya adalah darabtu. Maka dia antara masdar dan fiilnya itu satu tasrifan, satu akar kata. Paduk kata dak kata wahidah. Duk kata sama dakkah itu adalah fiil dan masdarnya. Satu selaras gitu ya, satu wazan. Apalagi contohnya wa kallama Allahu Musa takliman. Kallama yukallimu takliman, satu wazan, ya kan? Karena dia satu wazan, maka disebut maf'ul mutlak yang lafzi. Nah, jelas ya? Itu yang lafzi. Kemudian penulis melanjutkan wa in wafaqa makna fi'lihi, kalau maf'ul mutlak ini hanya menyamai maknanya, hanya sesuai dari segi makna fi'ilnya, fahuwa maknawi, maka ini tergolong maf'ul mutlak yang maknawi. Secara lafal atau teks atau tulisan berbeda, tapi secara makna sama. Nahwu jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Maka jalasa di sini adalah amilnya, sedangkan maf'ul mutlaknya qu'udan. Beda kan antara jalasa sama qu'ud. Beda jurusan istilahnya. Tapi secara makna sama. Jalasa ya duduk, qu'ada ya duduk. Nah, ini tergolong maf'ul mutlak yang maknawi. Wa qumtu wuqufan. Qumtu wuqufan. Qumtu adalah amilnya, wuqufan adalah maf'ul mutlaknya. Wuqufan adalah maf'ul mutlaknya. Nah, antara amil dan maf'ul mutlak itu berbeda lafalnya. Maka ini tergolong maf'ul mutlak yang
maknawi. Yang penting makna koma sama waqafa itu sama-sama memiliki makna berdiri. Yang penting maknanya sama-sama berdiri. Jelas ya? Gampang insyaallah. Nah, kemudian penulis akan menjelaskan sedikit tentang masdar. Wal masdar adalah ismul hadati as-sadiri minal fa'il. Masdar adalah suatu perbuatan, suatu nama, suatu isim, suatu kata yang menunjukkan perbuatan al-hadath, yaitu perbuatan as-sadir yang bersumber atau berasal minal fa'il, dari fa'ilnya. Jadi masdar adalah suatu kata yang menunjukkan, yang memiliki makna perbuatan atau pekerjaan yang bersumber dari subjeknya atau fa'ilnya. Itu adalah masdar. Wa takribuhu an yuqala, nah, sebagai gampangnya, takribuhu an yuqala, gampangnya gitu. Gampangnya dia adalah huwa alladhi yaji'u tsalifan fi tasrifil fi'li. Dia adalah kata yang terletak di urutan ketiga ketika kita mentasrif fi'il. Nahu, contohnya doroba yadribu dorban, doribun madrubun, dan seterusnya. Maka kata yang ketiga yang kita sebutkan itu adalah masdar. Doroba yadribu dorban. Nah, dorban itu adalah masdar. Dorban adalah masdar. Nah, jelas ya, jadi masdar itu dia sama fi'il itu secara makna sama. Sama-sama menunjukkan suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Bedanya, fi'il dia berkaitan dengan waktu, sedangkan masdar itu isim, kata benda, dan tidak berkaitan dengan waktu. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, hal min soal, ikhwah? Kalau yang nafsahu itu masuk sini atau bukan, Ustaz? Apa? Nafsahu. Ada, oh bukan. Salah, Ustaz. Afwan. Oh, maksud antum ini taukid. Iya, ini fungsinya mirip taukid juga kan ya, masdar maf'ul mutlaq atau masdar ini sebenarnya. Iya, betul. Secara dia maf'ul mutlaq itu mengandung makna taukid. Bahkan untuk mubayyin li nau'ihi sama mubayyin li adadihi sebetulnya itu juga mengandung makna taukid. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di muqaddimah. Kalau nafsahu atau nafsuhu itu mungkin maksud antum di taukid lafzi atau taukid maknawi atau di taukid maknawi. Iya, sepertinya. Ja'al amiru nafsuhu gitu ya. Iya. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang amir, benar-benar telah datang. Ya, miss di situ ya. Jadi dia di pembahasan bab taukid bukan bab maf'ul mutlaq. Nah, mafhum ya, gampang lah ya. Yang susah dari maf'ul mutlaq adalah prakteknya, tatbiknya di dalam kalimat. Kadang agak tricky. Kalau tidak ada soal, kita nuasil. Kita habiskan dulu. Babnya tinggal dikit lagi. Di sini bab maf'ul mutlaq nggak terlalu dalam dibahas. Jadi kita habiskan dulu aja mayanubu anil masdar. Itu pasal atau poin pembahasan tentang kata apa saja yang bisa menggantikan masdar dan dia berfungsi sebagai maf'ul mutlaq. Kata apa saja yang bisa menggantikan masdar dan dia nanti akan di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Wa afatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat pasal terakhir dalam bab maf'ul mutlaq. Ma yanubu anil masdar. Kata apa saja yang bisa menggantikan masdar dan dia nanti akan di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Faqala al-musannif wa qad tunsabu asya'u 'ala al-maf'ulil mutlaqi. Nah, terkadang ada beberapa kata yang dia itu akan di-i'rab mansub sebagai maf'ul mutlaq.
Wa in lam takun masdaron, meskipun dia bukan berupa masdar. Perhatikan, meskipun dia bukan berupa masdar. Wa dzalika 'ala sabilin niyabati 'anil masdar. Nah, gimana dia bisa menggantikan maf'ul mutlak? Nah, caranya yaitu dengan cara dia 'ala sabilin niyabah, melalui proses menggantikan anil masdar, menggantikan masdarnya. Nah, karena kan tadi maf'ul mutlak asalnya adalah masdar. Nah, kata-kata yang akan disebutkan itu akan menggantikan tempat dari masdar tersebut dan dia nanti akan di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Nah, itu maksudnya. Sekarang kata apa saja yang bisa menggantikan masdar dan akan di-i'rab sebagai maf'ul mutlak? Maka contohnya adalah kullin wa ba'din. Kullin wa ba'din. Nah, mudhafaini lil masdar. Yang kullu sama ba'din ini akan diidhafakan kepada masdar. Nahwu contohnya adalah fala tamilu kullal mail. Fala tamilu kullal mail. Janganlah kalian condong kullal mail. Benar-benar condong. Nah, perhatikan di sini fala tamilu kullal mail, maka maf'ul mutlaknya secara teks adalah kulla. Secara teks adalah kulla. Nah, kulla di sini adalah maf'ulun mutlak mansubun naibun anil masdar. Atau maf'ulun mutlakun naibun anil masdari mansubun. Maf'ul mutlak yang dia menggantikan masdarnya sebagai maf'ul mutlak. Dia menggantikan masdarnya. Nah, kulu ini itu diidhafakan kepada masdar itu sendiri dari fiilnya, yaitu tamilu, yaitu mail. Mala yamilu mailan. Kullal mail. Nah, maka kulla adalah maf'ul mutlak yang dia naibun anil masdar mansubun. Dan al-mail dia masdar yang mudhafun ilaihi majrur. Jelas ya i'rabnya? Sekali lagi, i'rab untuk kulla dia adalah maf'ulun mutlak naibun anil masdar mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Baik. Kemudian contoh yang kedua di ayat walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Nah, seandainya Muhammad itu asal berbicara mengada-ngada atas nama kami ba'dul aqawil dengan sebagian perkataan. Nah, ba'dul aqawil ba'do di sini adalah maf'ul mutlak dan dia disandarkan kepada mudhaf, diidhafakan kepada aqawil, yang mana aqawil merupakan masdar dari taqawwala kemudian dijamakan. Nah, maka ba'do dia adalah maf'ulun mutlaqun naibun anil masdari mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jelas ya i'rabnya? Ba'do di sini adalah maf'ulun mutlaqun naibun anil masdar mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, itu adalah contoh kata yang bisa menggantikan masdar dan diposisikan sebagai maf'ul mutlaq. Kullu, ba'du. Itu ada dua contoh. Kemudian contoh yang ketiga, wakal adadi. Nah, kata ketiga yang bisa menggantikan maf'ul mutlaq, menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq adalah adat, bilangan, angka. Nahwu contohnya adalah fajliduhum samani najaldatan. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Maka penulis mengatakan fatamanina maf'ulun mutlaqun. Dia adalah maf'ul mutlaknya meskipun dia bukan masdar dari fi'ilnya. Sedangkan jaldatan dia adalah tamyiz. Jaldatan dia adalah tamyiz. Nah, itu adalah yang ketiga.
Kemudian kata keempat yang bisa menggantikan maf'ul mutlak adalah wa ka'asma'il alati. Nah, contohnya adalah nama-nama alat, nama-nama apa ya? Benda. Iya, nama-nama benda yang memiliki fungsi khusus gitu. Nama-nama benda yang memiliki fungsi khusus. Contohnya, darabtuhu sauton. Darabtuhu sauton. Nah, saya memukulnya sauton. Sauton artinya apa? Cambuk, ya kan? Saya memukulnya sauton, cambuk. Nah, di sini kalau kita terjemahkan itu akan sedikit tidak nyambung. Kalau terjemahan letterleknya. Tetapi sauton di sini adalah cambuk. Namanya cambuk adalah suatu alat yang digunakan untuk memukul, ya kan? Namanya juga cambuk. Dia itu dibuat memang untuk memukul objek yang lain. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah alat yang khusus dibuat untuk suatu tujuan tertentu, maka dia bisa menggantikan masdar dari fi'il tersebut sebagai maf'ul mutlak. Bisa menggantikannya sebagai maf'ul mutlak. Karena darabtuhu sauton ini takdirnya adalah darabtuhu dorban bisautin. Darabtuhu dorban bisautin. Saya memukulnya, benar-benar mukulnya dengan dengan cambuk. Dengan cambuk. Hanya saja dorban di sini masdarnya tidak perlu kita sebutkan lagi. Karena dengan indikator sauton, di mana dia adalah alat yang memang khusus dibuat untuk mencambuk atau memukul objek yang lain, maka kita sudah paham di sana dia merupakan ganti dari masdar aslinya. Dia merupakan ganti dari masdar aslinya. Baik, paham sampai sini? Atau ason, atau juga dengan kayu, tongkat, atau dengan kayu atau tongkat untuk memukul. Darabtuhu ason. Saya memukulnya dengan tongkat gitu, dengan tongkat. Au mikro'atan, atau dengan mikro'ah, yaitu dengan kampak. Waduh, dipukul kampak langsung lewat, langsung meninggal bisa-bisa ya. Kecuali pukul pakai gagangnya. Saya mukul dia darabtuhu mikro'atan. Saya mukulnya dengan kampak. Nah, ya intinya di sini adalah asmaul alat, nama-nama benda yang memiliki fungsi khusus itu bisa menggantikan posisi masdarnya. Bisa menggantikan posisi masdar dari fiilnya untuk menjadi maf'ul mutlaq. Karena dia sudah punya fungsi khusus, sehingga itu akan menjadi indikator ada masdar yang digantikan. Ada masdar yang dibuang dari kalimat. Nah, darabtuhu sauton, yakni maksudnya adalah darabtuhu dorban bisautin, atau dorban bi'ason, atau dorban bimikro'atin. Saya memukulnya dengan cambuk, atau dengan kayu, atau dengan kampak. Baik. Manifillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan. Kalau masdar sudah diganti, dia jadi maknawi. Nah, betul. Kalau masdar sudah diganti, maka dia bisa jadi maknawi. Dia menjadi maknawi. Karena apa? Tidak lam yuafiq lafdhu fi'li. Karena tidak sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Tidak sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Itu dari tinjauan kesesuaian dengan lafal fi'ilnya. Ya, Kalau yang kullu sama ba'du itu cara tahunya kalau dia itu adalah maf'ul mutlak itu gimana Ustaz? Karena saya sejauh ini mikirnya itu tuh maf'ul bih Ustaz. Oh, yaitu adalah maf'ul bihi. Apa namanya? Fala tamilu kulal mail, maka berarti antum kiranya itu maf'ul bihi gitu ya? Ya Ustaz. Nah, di kitab itu disebutkan
Mudhofaini lil masdar. Mudhofaini lil masdar. Dia itu diidofakan kepada masdar. Jadi ketika kullu sama ba'dun itu diidofakan kepada masdar fi'ilnya, maka dia adalah maf'ul mutlaq. Dia adalah maf'ul mutlaq. Ya, karena secara makna maf'ul mutlaknya itu terletak pada masdarnya. Fala tamilu kulal mail misalkan. Maka di sini mail itu dia kan mudhaf ilaih dari kulla. Fala tamilu kulal mail. Maka dari sini kita bisa melihat kalau kulla dia itu menggantikan al mail. Ya istilahnya apa ya? Kata tambahan untuk si mail. Pengganti untuk si mail karena si mail adalah masdar dari tamilu. Paham nggak? Apa bingung? Ana juga bingung jelasinnya nih. Iya, paham Ustaz. Tapi intinya gitu ya. Iya. Agak bingung menjelaskannya. Jadi ketika dia itu diidofahkan kepada masdar dari fiilnya, maka dia adalah maf'ul mutlaq. Karena sesungguhnya dia hanyalah pengganti. Seandainya dia tidak ada, maka masdarnya itu akan menjadi maf'ul mutlaq juga. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terus tanya lagi Ustaz, kalau yang Ya. terakhir itu yang dorobtuhu sauton, itu sautonnya maf'ul mutlaq, itu yang fungsi yang mana Ustaz? Nah, dia maf'ul mutlaq fungsi yang mana? Baik, pertanyaan yang bagus. Menurut antum kira-kira fungsi yang mana? Oh, ini ada Yasir. Mustami nggak nih? Oh, Mustami ya. Belum dapat kesempatan membaca. Menurut antum dia fungsi yang mana? Ini akhwat menjawab jenis dibayani nau'ihi. Nggak apa-apa. Kalau menurut antum fungsi yang mana? Oh, nau sih mungkin Ustaz. Nau. Kemudian coba kita tanya yang lain. Irsyad, menurut antum dia fungsi yang mana? Dorobtuhu sautan. Sautan dengan jenisnya Ustaz nau'ihi. Nau'ihi. Abu Faisal? Kayaknya jenis Ustaz. Nau'i. Jenis. Rodli? Idam Ustaz. Idam. Jadi ijma ya, jenis. Karena sudah ijma, maka kita sepakat dia maknanya adalah jenis. Nah, iya maknanya adalah libayani nau'ihi. Libayani nau'ihi. Ingat, masdar ataupun naib anil masdar itu tidak keluar dari 3 fungsi utama maf'ul mutlaq. Imma li ta'kid atau libayani nau'ihi atau libayani adadihi. Pasti semua maf'ul mutlaq itu muaranya kembali kepada 3 fungsi tersebut. Entah dia masdar beneran ataukah naibun anil masdar. Nah, baik, kalau nggak ada, sebagai pembahasan penutup, Anda tambahkan sedikit tentang maf'ul mutlaq. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya maf'ul mutlaq itu selalu ada amilnya. Selalu ada amilnya. Dan itu adalah suatu yang pasti. Maf'ul mutlaq pasti punya amil. Tadi amilnya ada berapa? 3 ya. Ada fi'il, ada naibul fa'il. Ada fi'il, ada masdar, dan ada sifat, isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, terkadang maf'ul mutlaq itu dihapus amilnya dari kalimat. Terkadang maf'ul mutlaq itu amilnya dihapus dari kalimat. Contohnya yang sering antum dengar adalah apa? Misalkan syukron. Nah, syukron dia adalah maf'ul mutlaq. Loh, kalau ditanya amilnya mana? Amilnya jawabnya adalah dihapus. Takdirnya adalah ashkuruka syukron. Ashkuruka syukron. Kemudian misalkan juga apa yang lain? Afwan misalkan. Nah, afwan juga sama. Afwan dihapus amilnya. Kemudian
sam'an wa ta'atan. Kemudian sabron. Kemudian labbaik misalkan. Labbaik Allahumma labbaik. Kesemuanya adalah maf'ul mutlak yang dihapus amilnya. Semuanya adalah maf'ul mutlak yang dihapus amilnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan Ikhwah pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di hari Sabtu membahas tentang maf'ul fihi. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.